Cinecrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. kali ini kita akan membahas sebuah film horor dari PH baru ya. Yoi. Dari Has Pictures, yang mana ini Has Picture itu Has Kreatif kalau kalian mengikuti YouTube-nya PWK. Dan di sini juga tentu produsernya Iris Bella yang mana pemilik dari Has Kreatif juga, Dan judul filmnya adalah dan judul filmnya Dosa. Penebusan atau Pengampunan. Mantap. Sutradaranya di sini oleh sutradara Sondang Pratama. Dia juga idenya dari dia, tapi untuk penulisnya bukan dia. Ada siapa nih? Angga Haryono. Dan cast-nya ada siapa aja nih? Ada Riza Irsyadillah, Ratu Sofia, Jennifer Eve, Revaldo, dan Dominic Sanda. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri bernama Bima dan Ersya. Ya, mereka ini mau melakukan perjalanan. Kayaknya jauh sih ya. Iya. Terus udah gitu perginya tuh malam-malam dan hujan. Terus dilarang sama ibunya, sama Dominic Sanda ini dilarang jangan pergi. Tapi mereka diam-diam pergi. Iya. Tanpa restu ibu. Akhirnya terjadilah. Dan karena tidak direstui nih, ini bahaya Iya. nih. Akhirnya mereka mengalami kecelakaan di perjalanan. Saat terbangun mereka bingung karena mobilnya itu masuk jurang. Iya. Terus Dan dari karena kejauhan ada hotel. Udah malam Ya, udah malam, ada udah hotel lah, gelap. kita istirahat dulu di hotel. Akhirnya meskipun tidak punya uang, tidak ada Iya. persiapan apa-apa, tapi mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat di sebuah hotel bernama Hotel Samsara. Mantap. Ternyata di hotel itu adalah sebuah bukan hotel. Iya, penembusan atau pengampunan itu Iya. terjadi di hotel ini. Ternyata di sana banyak banget teror-teror supernatural, hal-hal mistis yang sebenarnya berkaitan juga sih dengan mereka. Dan apakah itu harusnya ya. Aku suka hotelnya. Hotelnya bagus ya, bangunannya tua, terus ya tempatnya tuh bener-bener kayak dia sendiri gitu loh. Kan kayaknya susah nyari hotel yang tidak berdampingan dengan bangunan atau gedung lain. Ini dia sendiri ada gitu di tengah out of nowhere, bagus aja. Terus aku suka namanya Hotel Samsara. Samsara tuh dari bahasa Sanskerta ya, tapi kalau di KBBI juga ada artinya sengsara. Iya, dan akhirnya mereka menikmati Kesengsaraan. kesengsaraan. di hotel itu. Selain sengsara juga ada arti lain, perputaran kehidupan sebelum tercapainya kesempurnaan. Kayak Iya. moksa gitu ya. Iya, jadi Samsara tuh emang Iya, ini ini kayak penebusan gitu. penebusan. Sebelum akhirnya mereka ke inilah. Kalau di Islam tuh disiksa kubur sebelum akhirnya Iya. kita dibangkitkan. Ini ke hotel dulu ya. Dari ke hotel dulu. Mungkin disimbolkannya seperti itu. Betul. Tapi dari sini sebenarnya orang ide ceritanya orang suka, Iya, sama. menarik. Dan juga secara produksi memang ini Oke. berani juga, berani terus. Dan juga di sini orang sukanya ini jump scare pertama di yang keluar, yang ibunya ternyata, weh itu kan tidak mengagetkan. tidak ngeh ya bakal ada jump scare seperti itu, tapi itu dapat sih. Dan juga untuk karakter Revaldo juga di sini kan, dia Bad boy. memang cocok menjadi penjahat. Kayaknya dia emang cocok Iya, karakter kayak gini ya. penjahat, tidak cocok menjadi Rangga. Udah habis masa Rangga ya. Iya. Sama sih aku juga suka ide ceritanya, sebenarnya menarik ya. Kayak menjadikan hotel sebagai tempat penyiksaan itu unik aja, menarik. Terus juga ada kayak apa sih malaikat penyebut, ya itu juga sama yang ini yang malaikat penyebut itunya malaikat penyiksanya, menarik, iya, Grim sama. Reaper. Tapi sebenarnya aku suka resepsinya, cuman gimana ya, dia kurang, aku kebayangnya Sharifah Danis gitu. Kayak terlalu dipaksakan untuk seperti itu. Gitu. Tapi itu ntar ya kita bahas lagi di kekurangan. Tapi saat ini mah ya sejauh ini aku suka idenya, konsepnya tuh menarik karena menjadikan hotel sebagai teror penyiksaannya gitu. Kirain akan seperti The Shining. Iya. The Shining yang ikonik sekali dengan anak kembar itu ya. Kirain bakal ada ya kejadian-kejadian aneh yang bakal dialami orang-orang di hotelnya, tapi ya ini kayak hotel Sakura nggak sih, miripnya layoutnya ya. Berputar di mereka aja sebenarnya di hotelnya. Sayangnya itu tidak ada karakter lain yang muncul di hotel ini. Iya, karena terlalu banyak scene malam. Banyak banget yang nggak kelihatan sih menurut aku. Iya, tapi sebenarnya nggak apa-apa. Asal ya ini pas kita disuguhin scene hotelnya, di sini tuh teror dan kebosanan muncul menurut orang. Kayak ya tadi mungkin Samsara berputar sebelum. Mungkin karena ya, tapi kurang ya. Jadi kayak di tengah tuh cukup membuat ngantuk. Ya kalau kita dikasih film Dardenor gini aja ngantuk ya. Sebenarnya banyak hal yang tidak perlu tapi tetap diceritakan di film ini, dan banyak jump scare yang tidak relevan dengan yang tadi. Kalau mau yang balik lagi ke judul mereka kan ini dosa. Nah si jump scare ini tuh tidak nyambung dengan dosa apa yang mereka
lakukan juga sih menurut orang. Iya, aku tuh sebenarnya kenapa bosan tuh karena ya tadi pengulangan terus jam nggak penting sama disturbing sih. Aku kan sangat sensitif. Ya, tapi kan disturbingnya juga ya gitulah. Iya sih sebenarnya, cuma tetap aja karena itu aku melewatkan nge-skip yang itu jadi ya kemana tadi gitu lupa. Makanya sayang sih kayak kelewat beberapa yang seremnya justru yang harusnya. Sebenarnya dari segi ide tuh menarik, tapi sayang secara eksekusinya kok ya gini amat iya, gitu. Iya benar-benar. Ya tahu saya idenya sutradaranya pengen kesini, tapi arahnya jadi ya kemana-mana, kayak harus ada hantu, harus ada ya buat apa itu kan harusnya hantunya bisa digambarkan dengan rasa takutnya akan dosa-dosanya atau gimana lah. Jadi kayak ngulang, udah tahu hotelnya dari awal kan hotelnya tidak mungkin ada di situ. Tiba-tiba jangan masuk, kamu yakin hotelnya jelek gini kalian kan harus apa, udah aja pas mereka bangun dari kecelakaannya langsung terbangun di hotel itu aja. Orang pengennya biar gak usah ada adegan mereka kayaknya nih kalau misalnya ini kan kayak agak jauh ya dari lokasi mereka, jadi kayak buat pilihan sih mau ke situ atau enggak. Kalau mau ya langsung aja bangun di situ. Iya, gitu tapi kan mungkin ini yang diomongin sama si resepsionisnya juga kan. Jiwa yang tersesat. Soalnya kalau kalian gak masuk ke hotel ini mungkin kalian jadi jiwa-jiwa yang tersesat. Mungkin sebenarnya itu jadi ya hantu penasaran, marah kayangan. Ya, mau masuk atau enggak, iya sih. Tapi ya tidak ada perubahan juga dengan si Repaldo masuk ke situ juga kan. Ya. Oh iya, sama ini aku kurang suka sih ya anggaplah ini kayak bukan afterlife juga ya, saya siksa kubur lah ya. Tapi sempet-sempetnya ada scene-scene yang tidak perlu sebenarnya. Masa harus melakukan itu? Scene ranjang dan scene itu aduh harusnya mah udah tahu kan berdosa mau buat dosa lagi di situ. Kayaknya enggak deh. Masa disiksa kubur kalian melakukan? Ada sempat-sempatnya Iya. Itu pengennya tuh memang di sini tuh diliatin flashback kesalahan mereka gitu. Memang ada sih, tapi kan kurang dikasih taunya di akhir dengan ya banyak adegan yang tidak penting tapi ya dimasukin buat nambahin teror gitu. Iya. Terus ya siksaan buat si cewek, buat si Repaldonya juga kayak waduh emang pengen diliatin gore-nya atau gimana nya. Penyiksaan dosa-dosa ini tuh kayak memang sevulgar itu menurut. Iya. Padahal dia punya banyak potensi untuk kayak amplop-amplop itu oke ya. Iya, sebenarnya itu tujuannya gitu. Terus kan orang pengennya ada dosa lain yang mereka lihat juga gitu. Sehingga mereka tuh sadar kalau tempat ini tuh beneran tempat penembusan atau pengampunan gitu. Harusnya gitu sadar sampai akhirnya misalkan yang ceweknya kan ya aku mah udah gak bisa diampuni lagi. Kayak si Repaldo juga kan kelakuan aku udah sebejat ini emang gak mungkin diampuni, berarti pilihannya cuma penebusan, harus ada itu gitu. Jadi tiap karakternya tuh sampai akhirnya nyadar kalau mereka tuh berada di tempat dimana ya dosa-dosa mereka selama hidup tuh bakal ada dua, cuma bakal ditebus dengan diampuni kan. Kan yang mana diampuni itu yang cowoknya kan diampuni kan sebenarnya, tapi yang dua ini kan ini melakukan penebusan. Nah itu orang pengennya tuh ada itunya, tapi di sini tuh sayangnya enggak. Aku tuh bingung ya, ini tuh latarnya tuh zaman dulu atau modern atau kapan gitu waktunya tuh nggak ada. Soalnya dari gaya busana tuh kayak jomplang, si cowoknya itu kayak modern lah ya. Tapi si ceweknya ini, istrinya ini kayak jadul gak sih? Bahkan dia pergi malam-malam aja dari rumahnya kayak mau ke pantai gitu, rambutnya, bajunya menurut aku harus dipikirin lagi deh. Kayak mungkin agak jadul karena mereka pakai mobil jadul juga terus melewati. Mungkin ya tapi nggak ada keterangannya karena Repaldo dan itu mah kayak modern aja sih. Terus hotelnya juga TV-nya bukan TV Smart TV ya. Berarti kayaknya emang. Terus juga orang sebelnya ini karakter di sini terlalu hitam putih banget. Iya, ada yang baik, udah ada yang jahat-jahat banget gitu. Aku penasaran penjelasan hotelnya sih. Walaupun sebenarnya ya kita udah tahu ya ternyata hotel itu apa gitu. Cuman kalau kayak Hirosase kan kayak dia tuh kayak gini gitu hotel itu tuh sebenarnya. Tapi dia sebenarnya si resepsionisnya bilang nggak bisa dipahami oleh manusia. Seenggaknya ada penjelasan gimana lah gitu. Barangkali koruptor kan bisa. Iya ya tadi kan jadi banyak case lainnya juga mungkin yang beneran menerima penembusan dan pengampunan, tapi sayangnya di sini nggak ada. Dan kenapa hanya mereka bertiga gitu? Ya mungkin kalau keterbatasan budget ya kan mungkin bayarin cash lain terus dengan memperlihatkan siksaan buat yang lainnya. Kenapa ya si karakternya teh sadarnya teh lama atau bahkan kayaknya nggak sadar ya sampai akhir. Harusnya mereka tuh
kan dapat nih kayak clue-clue yang di amplop itu. Terus mereka malah mikir ini pasti kerja resepsionis, bukannya bersadar diri apakah ini dosa saya gitu. Itu tuh agak lama sih mereka menyadarinya ya, nggak tahu diri Iya, dengan dosa-dosanya gitu sih tiap karakternya tuh. Bahkan Revaldo diliatin video dia lagi melakukan itu juga kan gak kejahatan nyadar itu diri gitu. Kan atau ya ini takut kayak gitu, ada rasa wah gila nih siapa yang rekam apa gimana, khawatir enggak ini mah cengar-cengir jadi kayak karena mabok. Iya sih, tapi kan tetap aja itu kan maksudnya kesalahan besar ya, bukan ngebunuh. Sampai ngebunuh tuh kayaknya udah mah ngelakuin itu terus ngebunuh kayak gede banget, tapi dia sesantai itu gitu terus ngebunuh orang kayak maboknya beneran terlalu sinetron. Iya. Terus juga di sini orang sebenarnya suka yang ini, dosa suaminya tuh sebenarnya karena ngikutin istrinya. Iya. Nah itu sebenarnya oke, tapi sayangnya tidak terlalu digimanain juga. Jadi kayak emang banyak masukin hal-hal yang tidak relevan dan tidak penting di filmnya. Bahkan adegan-adegan yang pentingnya teh nggak di pay off gitu. Iya benar-benar. Padahal iya sih aku berharap banget karena ceritanya tuh udah oke gitu ya, punya idenya tuh. Iya, ceritanya tuh menarik. Dari gitu. Awal kan misalnya pesannya kalau kata orang tua jangan gitu. Soalnya bahaya ya ikutin. Akhirnya mereka mati. Terus kan udah tahu ya hotelnya dari pas mereka jalan juga kan mereka nggak nemu hotel ini. Terus kan ya anehnya gimana nggak ada nyadar kalau ini deh. Misalkan kalau mereka bangun mobilnya masuk jurang tapi mereka berdua tergeletak di jalan. Iya itu gak masuk tidak akal apa-apa kan. Itu gak masuk akal gimana maksudnya ada pertanyaan dulu kamu gak apa-apa atau kok kita gak apa ya, kesombongan manusia gitu. Iya kayak setiap karakternya tuh sombong, terus tidak tahu diri, tidak menyadari kesalahan gitu loh. Jadi kita tuh gak punya rasa empati atau kayak aduh kasihan sih, merekanya juga iya nih? Dan terus logika ceritanya gitu. Pas mau memergokin istrinya ada main sama si Revaldo juga kan kayak maksa, mungkin ini yang ngasih teror si mas-mas yang di lorong ini kayak maksa kepada istrinya, jangan ini mungkin yang di resepsionis kayak aduh kayak terlalu memaksakan. Iya itu sinetron banget sih pas bagian gitu. Iya harusnya kan emang beneran ada kejadian apa hingga akhirnya mereka minta tolong atau apa, ternyata pas dibuka si cowok itu baru mau dan, lagi. Dan aduh ini tuh ceritanya tuh di apa ya, di alam yang ya itu penebusan atau pengampunan, tapi kok ada sini tuh kecewa banget sih. Harusnya nggak perlu ada ya maksudnya. Iya. Tujuannya buat apa? Karena tujuannya buat kalau ingin menunjukkan si perempuan itu tuh emang kayak emangnya saat hidup tuh gitu ya. Ya kan udah ada kan di reveal yang itu. Nggak perlu sampai di ada scene itunya gitu menurut aku. Nggak banget iya sih. Ini jadi di sini tuh banyak masukin adegan tidak penting menggantikan adegan yang penting yang harusnya lebih banyak dieksplor. Dan suaminya tuh kasihan banget kayak aku gagal sebagai suami. Enggak kok, istrinya kok yang gagal. Itu juga kan pertemuan istrinya sama suaminya juga nggak diceritain. Nggak diceritain ya. Padahal istrinya tuh sebelumnya gitu kan tukang jajan gitu. Terus kan sama ini juga alasan ibunya kenapa bilang jangan bahaya juga itu nggak dikasih tahu juga ya, atau apa kan ibunya ngalamin pirasat atau mimpi apa sehingga itu nyata anjir nggak ada sebab akibatnya nggak dijelasin dengan lebih baik gitu. Kita kasihin favorit ada nggak nih? Bukan scene favorit sih, tapi lebih ke apa ya, ada jadi kayak di akhir menuju akhir tuh ada lagu Yono Saleh. Itu oke sih ditempatin di situ, maksudnya kayak judul memorable ya. Cocok aja sih. Walaupun filmnya nggak oke, tapi ditutup dengan itu jadi kayak ya udahlah. Dan itu satu-satunya lagu yang muncul yang ada di film ini. Oke, lanjut aja kita kasih skor untuk film Dosa Penebusan atau Pengampunan ini dari kita berapa? 4,5/10. Ya sama sih 4. Sayang banget padahal di awal sama ending itu oke sebenarnya. Bagus endingnya. Tapi sayangnya di tengahnya anjir kemana-mana ini. Padahal udah konsep hotelnya oke, kita bisa nerima tapi hotelnya diisi oleh wadidaw. Ya ide ceritanya sih ya kita apresiasi lah. Sebenarnya berani banget sih dengan film pertamanya Has Picture, tapi langsung berani mau nge-eksekusi ide dari Sondang Pratama ini. Tapi sayangnya tidak dieksekusi dengan baik. Tapi buat kalian yang udah nonton film Dosa juga, silakan kita berdiskusi di kolom komentar ya. Menurut kalian film Dosa ini seperti apa? Dan kalau mau nonton, ini agak terbatas ya, karena memang 17+ ratingnya. Jadi
tidak semua bioskop menayangkan film Dosa ini. Jadi pulang sekolah nggak boleh nonton ya? Ya karena mungkin takut dosa juga. Dan kita juga mendapatkan penebusan karena menonton film ini serasa disiksa. Diampuni. Iya. Dan akhirnya mungkin bisa diampuni dengan diberikan film Indonesia yang lebih bagus-bagus lagi lainnya. Cukup disiksa di film ini saja. Semoga horor-horor kedepannya tidak menyiksa kita juga. Ya, barangkali nanti Has Production membuat film Has Pictures. Has Production, Has Picture bikin film lain ya setelah ini kita tunggu ya. Jangan kapok. Ya walaupun ini mungkin namanya juga pertama, selalu ada yang pertama. Ya tapi mungkin juga ini jadi ya dosa juga buat Has Picture karena sesuai judul ya. Karena memproduksi film seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian review dari kita berdua. Sampai jumpa di video review berikutnya. Bye bye.